menemui Mas Gibran, mengkalkulasikan dan merencanakan posisi menteri muda. Itu kita obrolin, kita nggak usah sampai terdeteksi oleh media deh. Acara debat terlihat di kamera menggerakkan bibir persis seperti yang Mas Gibran sedang omong di statement terakhir. Siapapun dengan kompetensi, dengan kredensial apapun harus mempersiapkan diri. Dapat aja muka gua gitu. Kayak gua di belakang banget padahal. Ada banyak doa yang dikabulkan, termasuk salah satunya mendapatkan istri yang luar biasa. Saya kadang bilang malah itu bonus. Saya nggak berdoa sejauh itu gitu. Mas Anies Baswedan udah dari gubernur jadi calon presiden. Mas Gibran dari wali kota menjadi jadi wakil presiden. Emil Dardak kan believe in progress. Kenapa tetap mau stay di wakil gubernur? Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Bersyukur hari ini sudah hadir bersama saya sosok muda berkarya penuh inspirasi, banyak hal yang sudah dikerjakan, mantan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Apa kabar? Baik. Mbak Mary seneng banget bisa datang ke base campnya. Waduh. Creative base campnya Mbak Mary nih. Thank you. Aku yang seneng Mas Emil mau meluangkan waktu jauh-jauh dari Jawa Timur akhirnya hadir di sini. Kebetulan saya dulu Akamsi, anak kampung sini, gitu. daerah Selipi sama Kebon Jeruk gitu kan. Iya, sampai dari mulai meruya gitu karena kan sempat ngambil program double degree di deket sini kan dengan University of Wales sama Esa Unggul, kampusnya Bukomala Motik. Sama sebelumnya di Melbourne Institute of Business and Technology. Jadi ya muter sini, ya makan-makan di belakang Tanjung Duren situ tempat kan. bakmi Ya mie Singapura yang agak kesana tuh ke Greenfield ya. Wah, pokoknya gaulnya dari situ lah dulu. Makanya tadi pas lagi di sini kan lagi ngeliat view dari lantai 42 langsung tahu nih daerah sekitar. Itu Pluit itu mana peak. Thank you udah meluangkan waktu. Sama-sama. Saya tahu mungkin beberapa bulan terakhir ini sibuk banget pastinya. Banyak hal yang dikerjakan. Tapi sekarang semua sudah diakhiri dengan baik. Jabatan sebagai sebagai wakil gubernur sudah pun juga purna, ya. Selesai dengan baik. Mudah-mudahan ya. Yes. Sebagai jubir Mas Gibran pun juga sudah selesai. Ya, dan sekarang tinggal menunggu selanjutnya apalagi nih akan dikerjakan oleh Mas Emil ya. Ya, itu salah satu pertanyaan yang selalu tidak mudah untuk dijawab. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Timur telah diterbitkan rekomendasi di partai di mana saya juga menjadi pengurus, Partai Demokrat, untuk Ibu Khofifah dan saya kembali berjuang di pemilihan gubernur 2024. Nah, ini saat ini kita membahas tentunya dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat, senior-senior di berbagai partai politik untuk menyamakan niat kita gitu. Dan sejauh ini pembicaraan berlangsung baik. Tentu dinamika ada, tapi saya selalu sampaikan bahwa Bu Khofifah, ini saya kan sudah berjuang bareng Bu Khofifah tuh dari 2017. Lebih tepatnya itu pertemuan pertama saya dengan Bu Khofifah itu terjadi saat beliau masih Menteri Sosial sebelum musim haji tahun 2017. Itu jadi pertengahan tahun lah ya. Kemudian kurang lebih bulan November saya menerima amanah secara resmi untuk mendampingi Ibu Khofifah. Seperti sekarang ini saya sudah menerima. Kemudian berjuanglah dari situ. Jadi baru kemudian ada tahapan pendaftaran. Alhamdulillah kita menang Pilgub dan dilantik di 2019. Jadi kalau dihitung dari 2017 pertengahan udah berapa lama tuh? Udah 7 tahun. Tetapi ada sedikit nostalgia juga bahwa waktu saya berjuang menjadi calon Bupati Trenggalek di tahun 2015, saya dapat support dari Bu Khofifah. Karena beliau kan ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama dan jaringannya itu kan kuat sekali sampai ke Trenggalek juga. Saat itu sedang dipersepsikan bahwa Muslimat Nahdlatul Ulama ini mendukung kompetitor saya. Nah, saya tidak meminta sejauh sampai dukungan, tetapi
Saya hanya berharap ini bisa dinetralisir bahwa siapapun bisa untuk berkontestasi gitu. Dan saya kaget juga status saya waktu itu calon bupati, bukan bupati loh, calon bupati. Beliau Menteri Sosial dan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Tapi ternyata beliau berkenan untuk menerima saya untuk duduk, untuk ngobrol, dan kemudian menyampaikan silahkan Muslimat Nahdlatul Ulama di Trenggalek untuk memilih siapapun. Wow. Nah ini kan luar biasa. Iya. Fotonya mahal harganya. Saya bisa berfoto dengan, walaupun saya tidak mengklaim itu sebagai dukungan kepada saya. Betul. Secara eksklusif, tapi kan itu mematahkan persepsi. Itu mematahkan persepsi, dan alhamdulillah saya menang 76% suara di Trenggalek, dan jasa beliau tentu tidak bisa hilang dari situ. Oke, ya, dan bukan jadi segitu lamanya udah bareng. Betul. Maka dinamika politik hari ini semuanya saya sangat dalam mengkonsultasikannya dengan Bu Khofifah. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang masa depan, rencana-rencana yang akan dikerjakan oleh seorang Emil Dardak. Tapi sebelum kita melangkah ke depan, saya kira tadi jawabannya udah cukup, ternyata belum ya. Oke, kita lanjut. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Tapi mungkin sebelum kita melangkah ke depan, kita bernostalgia dikit. Okay. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai 7 tahun yang lalu, mungkin 7 minggu yang lalu atau mungkin sekitar 3 bulan yang lalu sebagai jubir dari Mas Gibran. Nah, pertama-tama saya pengen banget loh mampir ke sini pada saat itu, cuman ada jadwal yang luar biasa. Jadi Mas Gibran ini saking cintanya sama Solo. Beliau tetap merasa masih harus mengerjakan hal-hal yang kritikal, yang tidak bisa ditunda-tunda di Solo, dan agak sulit kalau nggak beliau sendiri yang ngerjakan. Iya. Tapi di saat yang sama beliau harus ngejar target sosialisasi ya. Beliau harus bersapa dengan jejaring, dengan tim ses, dan beda kan ketemu dengan paslon gitu, dengan ketemu dengan dengan tidak ketemu ya misalnya. Jadi berkeliling itu beliau sudah saya pernah bareng ke Bali, saya pernah ikut ke Toraja, Makassar, Manado, Balikpapan, IKN, KNTT, ke NTT-nya waktu itu saya nggak, saya tapi beliau ke NTT, beliau ke Papua, beliau ke Sumatera, beliau ke Kalimantan, kemana-mana. Di Jakarta beberapa titik kegiatan saya juga berkesempatan ikut. Di Banyuwangi, di Jawa Timur, di Jember, gitu. Jadi kami bersama-sama. Jadi itu sangat sulit untuk kami. Kemudian saya bisa melakukan podcast yang harus juga in person. Banyak kan juga kami melakukan melalui Zoom gitu. Kecuali misalnya malam ini debat, besok paginya kita langsung ada talk show. Habis itu saya terbang balik untuk melakukan tugas sebagai wakil gubernur karena masih menjabat. Gitu. Jadi tapi saya senang sekali kita bisa ngobrolin itu di sini dalam suasana hati yang lebih tenang hari ini. Lebih tenang dan bagi tidak saya sih tenangnya. Tapi ya belum selesai. Perhitungan belum selesai, tapi ya sudah berdasarkan presiden-presiden yang sudah ada, presiden positif maksudnya ya, dan scientific, kita sudah bolehlah merasa tenang, merasa lebih tenang. Betul. Apa yang paling diingat selama pada saat itu sebagai jubir dari Mas Gibran? Yang diingat ya tentu karakter Mas Gibran yang unik. Orangnya sangat bukan saja beliau anak seorang presiden, tapi beliau seorang calon wakil presiden. Tapi kami justru merasakan beliau sangat down to earth, sangat humble, bersahaja, dan gak dibuat-buat gitu. Kelihatan dong, kan saya kan mendampingi terus, kan kelihatan. Irit ngomong. Dan irit ngomong itu bukan karena tidak ramah, tapi ramah gitu, nggak cuek diajak ngomong tuh diem, enggak, tapi memang bicara sesuai porsinya gitu. Nah ini yang justru menjadi sebuah daya tarik pada akhirnya kepada beliau, bahwa ternyata setiap kali ngomong itu meaningful, meskipun tentu ada yang kemudian di media beberapa kata-katanya menimbulkan pro dan kontra, dan beliau menyikapi kemudian peristiwa itu dengan sangat
besar hati ya. Besar hati. Betul. Terima kasih, diksinya bagus sekali. Besar hati. Bahasa anak muda sekarang Wallace. Setuju. Itu sih memang ya kebetulan saya juga beberapa kali punya kesempatan untuk kenal dan ngobrol juga dengan Mas Gibran. Iya ya, Terakhir waktu itu di acara ngobrol-ngobrol tentang UMKM di Indonesia gitu. Dan memang kalau in person ya sebagai pelaku pasti banyak banget ide-ide, banyak hal juga yang bisa didiskusikan. Dan kalau tentang komentar sih itu wajar ya, apapun posisi kita, berapapun usianya pasti selalu akan ada komentar. Betul. Dan ya hidup itu kan 10% doang tentang apa yang terjadi, tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Betul, dan betul, itu yang betul. lebih penting kan. Iya. Gitu. Jadi itu kesan yang saya dapat mendampingi Mas Gibran dan Mbak Selvi. Yang menarik kalau diingat, saya menjadi jubir ini sepaket dengan istri saya. Oke. Gitu. Jadi gitu ya, memang ini ya. Jubir tanda tangan kontraknya dan sepaket. Dan yang orang ya suka katakan, Mas Emil adalah jubir TKN gitu kan. Saya sejubirnya cawapres. Iya. Saya juga job desk Mas. Ya jadi specifically hanya untuk terkait cawapres gitu. Dan ternyata setelah saya mendalami, memang karena tentunya sebagai calon yang sangat muda dan sering ditarik-tarik ke dalam sebuah dialektika yang cukup pelik ya, maka tentu perlu ada konsentrasi terkait personalnya, bukan hanya sebagai tim, sebagai sebuah campaign paslon. Nah, dan yang diminta saya dan Mbak Arumi bareng-bareng. Terus sampai rumah tuh bingung, maksudnya gimana ya, terus kita kerja gimana, tapi pas dijalanin enak ya. Jadi saat Mas Gibran dipotong, seperti Mbak Ariana kan mengalami, Mbak Mary mengalami dipotong kan. Jadi ngomong 400 juta anak sudah merasakan manfaat dari program school meal atau makan di sekolah gitu ya. Langsung dibilang Mas Gibran nggak tahu jumlah penduduk di Indonesia cuma 270 juta gitu. Padahal maksudnya Mas Gibran itu di dunia dari 70 lebih negara, World Food Program mengatakan. Nah, itu areanya biar yang jelasin Mbak Harumi gitu. Karena berkaitan dengan anak-anak, berkaitan sosial. Nah, saya lebih banyak ke ekonomi, ke kebijakan infrastruktur, otonomi daerah gitu. Nah, itu yang kemudian, dan Mbak Harumi banyak mendampingi Mbak Selvi. Dan di situ juga Mbak Selvi juga relatif pendiam. Tapi ramah, humble sekali orangnya, dan juga ya gitu, kita merasa, dan mereka bukan ke kami doang ramahnya, itu yang paling penting, ke semua kru yang ada di tim, keakrabannya dengan tim siapapun itu, fotografer apa semua, wah semua kayak nggak ada sekat sama beliau. Yang banyak banget diingat kalau tentang masa-masa itu, apalagi Mas Emil sebagai jubir, ini bukan hanya diingat oleh saya tapi juga banyak netizen, itu adalah ketika acara debat, terus terlihat di kamera Mas Emil menggerakkan bibir, dan itu kalimatnya persis seperti yang Mas Gibran sedang omong di statement terakhir. Terus banyak spekulasi dan banyak asumsi pada saat itu karena gerak bibir itu persis sama kata-katanya. Nah, itu apakah memang Mas Emil yang mengcoach Mas Gibran sehingga bisa tahu persis kata-katanya atau gimana? Seperti apa? Untuk tahu kata-katanya tidak perlu jadi coach. Saya cukup jadi orang yang ada di satu ruangan dan mendengar seseorang untuk kemudian mempersiapkan materinya berkali-kali, apa nggak akan kemudian juga ingat gitu. Jadi menurut saya kesimpulan yang seperti itu agak sulit diambil gitu, bahwa karena terus terang debat pasti butuh persiapan. Mas Gibran dengan terbuka menyatakan beliau mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri siapapun dengan kompetensi, dengan kredensial apapun harus mempersiapkan diri. Incumbent presiden pun mempersiapkan diri, petahana presiden, untuk menghadapi debat. Gitu. Sama seperti guru besar. Kalau guru besar, saya tanya kepada guru besar, saya ngutip dari World Economic Forum, saya kasih pertanyaan. Kalau besok nih, saya bicara di depan forum rektor waktu itu. Saya ditugasi Bu Khofifah untuk memberikan sambutan. Saya tanya, kalau besok seluruh guru besar ini disuruh ujian mata kuliah yang dikuasai, kira-kira lulus nggak? Besok nih, langsung tiba-tiba semua jawab fail, kami bakal gagal. Kenapa? Belum sempat
persiapan. Ya. Sehebat apapun dia. Setuju. Karena itu, nah debat kan juga seperti itu gitu kan. Nggak semua ada di dalam kepala langsung gitu. Yang dinilai sebenarnya adalah values, perspektif kan gitu. Nah jadi dalam proses-proses persiapan. Tapi yang paling penting ya tadi Mbak Mary menanyakannya beda. Banyak orang yang menanyakan bener nggak sih saya itu bisikin dari jauh. Tapi Mbak Mary udah tahu itu nggak mungkin. Bayang saya aja gitu, Mbak Mary coba ikuti saya, you can see my mouth. Bisa nggak simultaneous? Kan nggak mungkin. Pasti ada lag kan. Betul. Dan itu aja Mbak bisa lihat gerak bibir saya untuk mempredik saya ngomong. Betul. Ada yang bilang juga pakai bone bayangin conductor. Kalau saya bilang, nah kan udah lihat saya udah bikin video. Bone conductor itu hanya bisa jalan kalau di tulang di sini kan, karena dia memang bagian dari sistem resonansi di telinga gitu. Tapi kalau dari rahang nggak ada, nggak bisa. Jadi your question adalah apakah? Nah pertama segmen debat itu kan panjang kan? Ada opening, ada closing. Opening biasanya 4 menit, closing 2 menit kan gitu. Dan semua bahkan paslon yang lain justru membaca. Tapi Mas Gibran meyakini kalau menggunakan pendekatan membaca susah menangkap perhatian Gen Z. Gen Z ingin ada eye contact. Gen Z ingin melihat, merasakan feel-nya yang nggak gampang kalau reading dari skrip. Gitu. Dan draftnya itu yang menyiapkan langsung beliau. Kami sebagai teman-temannya, sebagai kawan-kawannya, itu menjadi semacam teman diskusi. Kita hanya memberikan saran, yang ini mungkin kalau begini bagaimana, kalau gitu bagaimana. Yang beliau buat bagus sekali. Kayak misalnya keluar kata-kata, semua ini adalah permasalahan zaman now. Yang membutuhkan solusi zaman now. Itu original. Golden diamond yang keluar dari mulut Mas Gibran. Ya bahwa mungkin dia berdiskusi dengan orang lain di luar dari kami yang saat itu di situ nggak tahu ya, tapi bahwa tapi kan merasakan it's his original. Dan sebenarnya sebagai leader kan it's not about what original idea you came up but what decision you finally ultimately make. Dan saat itu beliau memilih kalimat itu dan kita excited semua. Wah gila ini keren banget gitu. Gitu. Jadi kayaknya kan kata-kata itu yang kelihatan lagi ada. Jadi saya waktu ngeliat itu ya agak ketawa. Padahal ketawanya 2 saya. Satu saya ketawanya kok bisa ada yang mikir saya bisikin Mas Gibran. Gitu. Yang ketawa kedua dapat aja muka gua gitu. Kayak gua di belakang banget, padahal itu kan hari itu saya nggak benar-benar di belakang Mas Gibran. Ya karena ada wajah-wajah baru yang ingin kita tampilkan dong. Ada Bukoviva hari itu kan. Betul. Kita ingin Bukoviva juga memberikan dukungan dan publik juga tahu bahwa Bukoviva saat ini sudah ada hadir di sana memberikan dukungan kepada Mas Gibran kan gitu. Jadi itu yang menurut saya buat saya agak tergelitik gitu loh. Kita di belakang dapat aja kan gitu. Saya aja nggak ingat dan saya nggak bisa ingat apa betul saya lagi ngomong hal yang sama atau enggak, karena saya terus terang juga berdoa. Gitu. Kita berdoa semoga Mas Gibran diberi kelancaran. Jadi kalau di istilah kita umat Islam terus kita kayak wirid lah atau doa gitu supaya diberi kelancaran. Jadi saya komat kamit yang mana juga saya nggak bisa ingat. Saya tanya Mbak Arum yang duduk sebelah saya, "Emang saya lagi ini ya?" Oh, lupa juga gitu. Tapi bahwa artinya di dalam closing statement tentunya beliau merehearse, melakukan gladi itu dilakukan semua paslon gitu. Dan ya sudah gitu, bagus, banyak originality. Hanya ada ibaratnya kalau boxing itu kan perlu shadow boxing ya, perlu sparring partner. Nah tugas kami ini hanya menjadi sparring partner untuk beliau. Dan kelihatan dong dari opening closing kan ada banyak segmen yang sifatnya itu spontan. Banyak bilang wah dapat bocoran tuh gitu kan. Kami mensimulasi mungkin total sudah bisa hampir mendekati kira-kira 100 potensi pertanyaan. Oh wow. Di situ yang unbelievable. Kecerdasan dari seorang Gibran Raka Buming Raka. Dan learning under stress beda loh sama learning not under stress. Dia akan menjadi yang tampil. Jelas. Dan segitu banyak materi dia bisa. Bisa memilah, bisa ini dan nggak capek. Ya go through. Jadi saya kebayang nanti kalau rapat sama tim tuh, kami pernah tepatnya dari jam 9 pagi keluar udah 5 sore diskusi macam-macam.
ya tapi kami disuguhi makanan melulu, jadi berat badan juga agak kacau juga tuh waktu itu. Tidak mudah pasti yang tadi kan, bukan Beliau hanya punya capek fisik ya, capek mental. Endurance yang tinggi. Iya. Endurance yang tinggi. And it's important. Dan it's important. Tapi saya setuju banget karena apapun itu butuh persiapan, butuh perencanaan. Ya, dan itu menunjukkan hal itu penting ya, karena kalau misalnya suatu hal itu sangat penting, saya pasti akan selalu buat perencanaan dari jauh-jauh hari, dan saya akan persiapan latihan terus karena is important gitu kan. Malah salah kalau enggak gitu. Malah salah kalau enggak disiapin sama sekali, berarti kan kita menggampangkan. Dengan kita persiapkan kan berarti kita memastikan bahwa waktu yang kita punya, which is yang sangat berharga itu ya pengen kita optimalkan dan kita maksimalkan. Itulah yang namanya profesional. Itu yang namanya profesional. Karena banyak orang ya, makanya aku senang banget kalau bisa ngobrol dengan Mas Emil. Karena kalau orang lihat sosok anak muda, seringkali mereka, banyak orang mungkin nggak melihat bahwa ternyata udah banyak proses yang sudah dilalui. Kayak contohnya, lihat aja misalnya kayak Mas Emil gitu kan, menjadi bupati, sekarang juga menjadi mantan wakil gubernur, dan udah banyak pencapaian sebelumnya, S1, S2, S3, kerja di World Bank pernah, banyak gitu. Tapi kan gak banyak yang sungguh-sungguh tahu bahwa semua itu kan sesungguhnya sudah diniatkan, divisualisasikan, direncanakan bahkan dari sejak usia remaja. Iya. SD, SMP bahkan. Tepatnya sih sebenarnya saya waktu itu lagi baca buku. Jadi bapak saya tuh suka ngasih buku. Nah, saya kan sama seperti Mbak Mary, kita kan sempat di Singapura ya, tahun 98, 99, 2000. Sama-sama tahun 98 kesana ya. Iya, saya 98 November, saya di Singapura, kemudian lulus akhir 2000. Nah, selama di asrama saya suka baca buku. Saya baca satu buku yang ditulis oleh atau mengangkat sosok Profesor Sumitro Joyohadikusumo. Beliau itu ayahnya Pak Prabowo. Gitu. Nah, saya baca bukunya dan saya melihat profilnya. Profilnya beliau adalah doktor yang di usia muda. Kurang lebih 25, bahkan bisa 24, 26. Dari situ saya udah set my goals. Saya mau jadi doktor ekonomi yang muda. Waktu itu target saya antara 21 sampai 23 gitu. Ya, syukur-syukur bisa di bawah 23 kan gitu. Nah, kemudian ya sudah, saya set semua rencana saya. Saya bilang kalau saya stay di sistem Singapura nggak kesampean nih. Itu umur berapa tuh berarti di Singapura? Itu artinya tahun 99 saya sudah meniatkan. Jadi saya lahir 84, umur 15. 15 tahun. Saya punya 6 sampai 8 tahun kan, menuju 21 sampai 23. Saya set goal saya gimana caranya gitu. Satu, saya harus loncat. Makanya setelah O level saya tidak ngambil A level. Saya ngambil sistem penyetaraan yang dilakukan di Amerika. Gitu. Ya, SAT, Scholastic Aptitude Test kalau nggak salah namanya ya. Tapi ada SAT yang lebih advance lagi, namanya SAT Subject, SAT 2. Itu saya ngambil physics, fisika, mathematics sama writing. Hasilnya ya namanya juga loncat ya. Ya dibilang wow enggak, tapi baik gitu. Saya bisa diterima di universities di Amerika. Dan waktu saya mau daftar di MIBT di Melbourne Institute of Business and Technology di Jakarta, itu cabangnya langsung dari Melbourne kan, gitu kan, program internasionalnya. Saya nggak diterima dulu awalnya karena O level harus ikut foundation, paling cepat 6 bulan deh baru bisa join. Tapi karena saya sudah ngambil ujian dan dapat admission tadi, saya datang ke pameran pendidikan. Ada sister college-nya namanya Perth Institute of Business Technology. Di sana saya daftar juga di PIBT, membawa admission saya dari Amerika itu. Di Indiana diterima engineering waktu itu. Saya tunjukin, saya udah diterima sini, ada admission. Oh, kalau gitu kamu bisa diterima di sini. Nah, saya diterima di sini, saya bawa, ini your sister college aja nerima saya. Ya udah kamu loncat. Akhirnya saya langsung masuk university, nggak pakai pre-university. Di usia 16 tahun. 16. Jadi kurang lebih itu terjadi di pertengahan tahun. Saya masih 14 menuju 15 artinya sebenarnya itu. 14 menuju 15. Tapi dalam waktu satu harus dieksekusi dah. Tahap pertama clear. Bisa jadi mahasiswa di umur 16. Dan saat itu harus lulus cepat, dan saya lulus umur 18 menjelang 19. Dengan waktu itu harus, kalau mau loncat di Inggris kan ada namanya strata ya. Di
di University of Wales. Ada first class honors, itu kayak summa cum laude, upper second class, lower second class. Ya alhamdulillah bisa dapat first class honors, dapat beasiswa, terus saya bisa mendaftar S3 lebih awal. Wow, di Jepang. Di Jepang, dan alhamdulillah ya disupport dengan beasiswa juga. Jadi dan sekarang menjadi doktor ekonomi di usia 22. Di usia ada cerita menarik juga. Oh, iya. Saking saya pokoknya nggak boleh itu saya lewat gitu. Jadi riset sudah saya cicil sebelumnya. Saya sudah mulai menyiapkan bahan yang akan saya riset karena banyak sekali orang begitu dia PhD galau pengen lakukan ini segala macam, makanya selesai gitu. Jadi saya waktu itu sudah mau meneliti tentang pengembangan wilayah. Jadi bagaimana interaksi desa dan kota, dan saya punya anggapan bahwa kalau kita hanya mengandalkan kota besar akan terjadi hubungan yang nggak sehat antara desa dan kota. Maka harus ada juga pengembangan kota-kota tersier. Kita nyebutnya di Inggris rural town. Gitu. Nah ini udah saya siapin sekian lama. Pas mau udah lolos tinggal ujian disertasi kan formalitas ya. Itu saya sakit sampai di Jepang, sakit saya nggak tahu sakit apa, demam segala macam, makin parah, lemes, dan saya dibawa ke rumah sakit di opname akhirnya kan. Di opname, setelah di opname orang sana nggak tahu saya sakit apa, diambil cek darah apa, terus saya ketemu salah satu dokter spesial sana, you have a blood disease. Wow. Mati saya kayak ini, blood disease kan banyak kita mati ya, karena ini dari ininya saya dari hasil labnya, mati saya gitu kan, udah lemes banget. Tapi saya bilang, Mil gimana dibatalin? Enggak, saya tetap mau ujian PhD karena kan cita-cita yang udah dirintis sekian lama kan. Betul. Sakit-sakit saja. Akhirnya ujiannya di rumah sakit. Dalam keadaan lemes saya ujian, lulus gitu. Karena memang kan perjuangannya sebenarnya pada saat di review teks dari disertasinya. Itu paksain aja pokoknya ujian. Dan itu namanya orang lagi lemes ya. Di otak udah keluar, di mulut lambat keluarnya. Tapi akhirnya lulus. Jadi ada perwakilan dari kampus yang datang ke rumah sakit membawa equipmentnya untuk diuji. Tapi lucunya sugesti ya. Habis itu tiba berangsur-angsur sembuh. Ternyata saya sakit apa? Demam berdarah. Saya memang belum pernah kena seumur hidup. Astaga. Jadi, ini orang Jepang nggak ngerti demam berdarah, ini penyakit tropis. Iya, dia nggak ngerti DBD. Terus saya udah GR aja kan, wah saya dapat kamar itu kan sendiri di dalam kamar kan. Wah, ini pelayanan VIP nih saya sendiri gitu. Ternyata bukan karena VIP, saya tuh diisolir. Mereka nggak tahu ini sakit apa nih. Jangan sampai nularin orang lain. Wow, amazing. Ya, ini journey yang lagi-lagi nggak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya dia pikir pokoknya jadi. Gitu dia pikir langsung jadi. Tapi kan sebenarnya kalau tadi mendengar ceritanya dan sungguh-sungguh menelusuri itu semua sungguh-sungguh tetap dijalankan, hanya saja ada akselerasi, dipercepat perjalanannya. Betul. Gitu. Jadi bukannya shortcut tapi ya accelerate. I also believe in accelerations kan. Kalau kita konvensional aja ya sudah jelas jalurnya lewat situ. Tapi kalau mencoba yang lain ya akan ada potensi, tapi ada resiko juga kan. Betul. Iya, tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita tahu, punya tujuan yang jelas, tahu seperti apa kayak tadi kan Mas Emil, kalau gitu pengen jadi profesor di usia muda dan ada target usia, akhirnya ya udah gimana apa yang bisa saya lakukan dan cari cara, cari jalan, jalanin prosesnya. Ada ujian pasti, tapi ya sesuatu hal yang berharga selalu pasti ada ujiannya. Ya sempat misalnya gitu, karena saya mau lulus 2 tahun, sedangkan di sana tuh ada 2 kelompok guru besar, ada yang setuju program doktor itu boleh 2 tahun, ada yang nggak setuju gitu kan. Nah saya dan untuk menerima saya di S3 ternyata Kementerian Pendidikan memberikan syarat, karena ternyata umur saya waktu itu kan baru 19 mau 20 kan. Jadi ini terlalu muda gitu. Akhirnya saya ditantang S2 saya harus selesai dulu. Jadi saya percepat penyelesaian S2 saya untuk bisa masuk S3 lebih awal gitu. Gimana rasanya sesuatu yang diperjuangkan? Waduh, kalau waktu itu sih ya itu dari DBD jadi berangsur-angsur sembuh kan. Ya itu mungkin kayak ini perjuangan. Kalau orang bilang lah kan dari umur 15 misalnya sampai 22 kan cuma 7 tahun. Iya, buat kita yang udah seumur sekarang, tapi buat itu 7 dibagi 15 kan setengah masa hidup saya waktu itu kan. Iya, betul. Pernah merasa menyesal nggak sih berarti masa-masa muda yang harusnya bisa dipakai untuk membuat kenangan-kenangan yang lebih fun, tapi pada saat itu jadi lebih dipakai untuk hustling kan? Enggak sih, nggak ada penyesalan. Karena kalau kita ngelihat ke belakang ternyata
dan ini saya ingin tegasin ke semua orang, pengorbanannya nggak segitunya kok. Saya masih bisa punya teman, saya bisa main. Kan yang sulit itu adalah pada saat kita harus self control. Paling susah kan. Cukup gitu, udah cukup segini. Jangan kebablasan. Kayak misalnya waktu saya ikut lomba siswa teladan, itu kan libur akhir tahun kan panjang, sebulan lebih. Teman-teman main menggila lah ya, namanya liburan kan, main terus gitu kan. Almarhum ayah saya ngingetin saya waktu itu, kamu lagi ikut siswa teladan loh, tingkat DKI Jakarta. Jadi jangan lupa persiapan. Itu bete banget saya waktu itu. Pada main semua, saya nggak bisa ikut. Saya nggak disuruh belajar full time juga gitu. Ya menginvestasikan berapa jam sehari untuk mempersiapkan diri gitu. Pas orang lagi pada libur. Ya waktu itu kerasa Mbak. Gitu kan. Tapi begitu dapat juara 1 nih se-DKI Jakarta, kebetulan rezeki saya dapat juara 1 se-DKI Jakarta siswa teladan. Sesuatu yang masih bisa hari ini saya omongin kan ke Mbak Mary, ya untuk membuat diri bersyukur lah gitu. Tapi juga mungkin mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang mendengar gitu kan. Itu kan nggak bisa diulang. Bayangin waktu itu saya kalau lebih memilih untuk udah deh saya lepas, mungkin penyesalannya sampai sekarang. Tapi sebaliknya pengorbanan saya yang waktu itu yang sebenarnya juga nggak segitunya, karena saya masih boleh main, masih boleh jalan-jalan, tapi harus menginvestasikan waktu. Nah saya rasa itu yang dihadapi anak-anak hari ini juga sama. Betul ada pengorbanan, tapi nggak segitunya kok. Jangan juga, karena juga bahaya juga kalau yang terlalu berlebihan ya. Gak main sama sekali, belajar terus, itu kan juga buntu. Saya boleh main kok, tapi tahu waktunya. Dan nggak gampang ngomong sekarang, kita udah jadi orang dewasa, udah gampang. Pada saat itu kan waktu masih itu susah. Remaja. Lagi main game misalnya, udah mau tamat satu stage, enggak, time to stop. Wah itu bisa banting stick kalau nggak terima. Lo bener, nggak gampang. Jadi memang di situ juga memang ya saya bersyukur juga punya orang tua yang mengingatkan. Jadi kalau orang tanya privilege, privilege saya punya orang tua yang membuat hidup saya agak tidak selos itu waktu masih anak-anak. Tapi hari ini saya bersyukur saya dikontrol waktu itu. Apa nasihat yang paling diingat dari ayah? Nasihat yang diingat dari saya itu selalu jangan hanyut. Apapun yang dilakukan jangan hanyut. Jadi kadang-kadang kita lagi carried away dengan segala sesuatu. Karena when you do that you lose sense of self control. Jadi beliau orang yang selalu self control itu penting gitu dalam apapun. Jadi ya sudah gitu, melakukan sesuatu itu sebenarnya bukan menghilangkan sisi menyenangkan dari itu, tapi selalu bisa ada takaran. Bermusik, kalau musik ya jalanin yang benar sekalian, jangan cuma genjreng aja, tapi juga nggak merasa bahwa ada loh yang bisa diimprove, ada chord baru yang bisa dipelajari, ada referensi yang bisa diambil gitu. Jadi di dalam segala sesuatunya tuh bisa ada lessons learned gitu. Begitu kita melakukan sesuatu tapi nggak ada drive for self improvement, ya kita akan ada di zona itu, comfort zone terus gitu. Iya, setuju. Itu bijak banget ya, karena satu kalimat yang ayah bilang jangan hanyut, tapi sesungguhnya itu menjadi pegangan penting di dalam hidup, apalagi sebagai seorang pemimpin, ya kan. Maksudnya self awareness, self control is very important. Kayak tadi Mas Emil bilang jangan sampai kebablasan. Kadang kita susah gitu untuk tahu kapan berhentinya dan kapan harus lanjut dan susah menerobos. Tahu atau susah mau. Sudah tahu tapi nggak mau. Nah itu gimana tuh cara mengendalikan batasnya tuh seperti apa? Gimana caranya untuk kita bisa bijak? Ya pada saat kita masih usia pertumbuhan ya memang butuh bantuan dong. Disitulah peran orang tua itu jadi penting. Kita juga parents sekarang kan. Jangan kita expect anak kita langsung bisa gitu kan. It's a bit challenging gitu. Cuman the way kita disiplin anak zaman dulu sama sekarang beda banget ya. I cannot treat my kids ya sama seperti bagaimana orang tua memperlakukan saya dulu. Nggak bisa gitu. Jadi kita perlu strategi khusus nih. Tapi nyawanya, rohnya tetap sama. Bagaimana pengendalian diri kan, menerapkan disiplin waktu tuh udah klise ya ngomong disiplin waktu, manusia juga nggak tahu. Tapi pelaksanaannya gampang ya, baru bangun anak udah langsung buka handphone gitu. Padahal harusnya dikasih jeda dulu. Tujuannya bukan bukan ngeribetin, tapi pada saat dia nggak ada momen di mana dia menahan diri, maka dia nggak pernah bisa latihan gimana caranya menahan sesuatu tidak impulsif. Impulsif tuh apa? Kayak ngebet gitu, apa gitu, kayak kagetan, pokoknya apa aja harus gitu. Dan ini kan yang sekarang juga sedang saya berdiskusi dengan banyak pihak, makanya dengan Prof. Renald Kasal juga. Pertama
Gen Z ini menarik. Dan Gen Alpha apalagi gitu ya. Bahwa di satu sisi betul, dan Mas Gibran adalah sosok yang luar biasa. Dia paham betul Gen Z itu maunya apa gitu. Apa yang paling menarik dari Gen Z? Ya itu tadi, cara dia mengkonsumsi informasi udah beda banget. Iya. Gitu. Dan coba dilihat, tapi juga menjadi sebuah challenge. Saya menyebut ini distracted generation saya sebenarnya. So many distraction. Coba zaman kita dulu teenage gitu, mau nonton ya sesuai apa yang ada di TV dong. Betul. TV yang memilihkan apa yang kita tonton. Betul. Ya kan? Di serve, sehingga yang namanya jam 7 malam semua se-Indonesia nonton berita, kita nonton berita. Ya. Koran ya, kalau kita mau baca koran 20 halaman pasti akan ada rubrik olahraga, pasti akan ada rubrik berita ekonomi, pasti ada rubrik gosip hiburan. Selalu ada. Dan ada iklan baris kan gitu. Betul, iklan baris. Sekarang tidak dipilih, dan kita kan pasti baca koran, eventually akhirnya kita baca semua. Suka nggak suka. Betul. Karena rugi udah beli koran masa nggak dibaca semua kan gitu. Ada TTS-nya bahkan. Ada TTS. Akhirnya dikerjain juga padahal gitu kan. Padahal sebenarnya menghibur banget juga setengah-setengah, tapi ya sayang udah beli udah. Nah sekarang pertama information is free, ya kuota ada ya, tapi kan kuota dianggap sebagai sangkos ya, karena orang udah ambil sebulan dan biasanya lumayan gede kuotanya, jadi apa yang dikonsumsi masih ke cover sekarang. Ini konten dulu, dan ini menjadi bertahap, terus kemudian masuk ke era YouTube. YouTube udah ada dari 2004-2005 saya ingat. Tapi waktu itu konten masih terbatas dan orang harus ngeklik, dan kemudian juga waktu itu loading juga nggak cepet-cepet banget. Dan kemudian dia nonton, dia harus ngikutin kan gitu kan. Video 5 menit, video 7 menit, video 10 menit. Sekarang instan. Orang menentukan pilihan mau nonton enggak hanya dalam 5-10 detik. Dan udah gak klik lagi. Kalau gini ya. Betul. Ini begini-begini, itu bisa gak kerasa loh, sejam, 2 jam gitu. Apalagi ada yang short, yang pendek ya. Ya itu dia short. Shorts. Kalau di IG short, Reels, TikTok. Itu bener-bener kan swipe itu jadi, dan ini banget gitu ya, dan algoritma akan memberikan apa yang memang kita suka. Jadi kalau kita suka sesuatu, dia langsung bisa ngasih kan sesuatu yang memang kita potensial suka. Lain dengan zaman dulu kan kita nonton TV ya, suka nggak suka kita akan ambil, dan kita akan dipaksa untuk keluar dari comfort zone. Untuk mengenal hal-hal yang sebenarnya kita tidak predispose sebelumnya dengan itu. Nah ini menarik. Bagaimana? Apakah ini baik? Ini sesuatu yang harus dibahas juga secara dengan pikiran terbuka ya, dengan science juga oleh semua pihak gitu. Karena itu tadi dalam politik pun akhirnya mengkonsumsi informasi, maunya ya bagaimana saya cepat mengambil keputusan hanya dalam waktu singkat. Saya cepat membuat impression tentang seseorang berdasarkan konten 1 menit. Gitu. Challenging. Sangat. Ya, apalagi kayak Mbak Mary, betul podcast ini banyak yang nonton juga, tapi lebih banyak lagi yang nonton podcast ini dari cuplikannya. Iya, setuju. Dari 30 seconds atau 1 minute caption itu cuplikannya. Potongan-potongannya. Betul. Jadi kemampuan dan kedewasaan untuk bisa mengolah potongan informasi. Orang sering nyebutnya instant gratification. Mereka pengen langsung bisa menyimpulkan, pengen langsung bisa mendapatkan. Itu yang menjadi challenge. Kayak dulu kita kalau foto, gimana kita foto pakai film kan? Pakai film. Roll 24, roll 36. Kita tunggu sampai semua kepake baru kita bisa cetak. Betul. Cetak pun juga nunggu, mau kilat. Jadi 3 hari. Ada patience, ada itu. Nah, sisi itu. Nah, pertanyaannya tapi itu selalu datang sepaket dengan keuntungannya. Keuntungannya mereka lebih efisien, lebih speedy, lebih cepat, lebih kreatif, lebih risk taking. Nah, jangan sampai nilai-nilai baik ini jadi terpendam juga. Karena kita memaksakan, nggak bisa, kamu harus lewat jalur yang agak panjang supaya kamu sabar, supaya kamu hati-hati, tapi kreativitasnya hilang. Padahal tantangan zaman now, kata Mas Gibran, butuh solusi zaman now. Nah, finding the meeting point antara dua ini jadi penting. Iya. Dan makanya kalau saya sih pribadi percaya, makanya kolaborasi antar generasi. Betul. Karena hanya dengan seperti itulah dua-duanya bisa belajar. Jadi yang lebih senior bisa dipercepat dengan kecepatan informasi dan cara berpikir yang muda. Sedangkan yang muda pun juga akan tahu batasan-batasan yang mana nih yang sebenarnya nggak boleh dilewati. Karena kan yang senior udah pernah melewati masa-masa itu kan. Jadi banget. Itu sih. Jadi saya nyebutnya memang hari ini ya, intan yang berharga itu adalah yang senior, tapi
sangat aware dengan perkembangan hari ini, yang sangat terbuka, yang nggak ngomong zaman saya begini, dulu saya begini gitu kan, nggak gitu, tapi yang dia tahu what's happening today, dan dia bisa kemudian ikut shaping what's happening today gitu, itu yang menjadi penting gitu. Iya. Kalau gitu ya generasi kita termasuk yang mana nih? Kita senior kita enggak, masih pengen ngerasa muda dong. Kita pengen ngerasa muda. Masih muda ya pokoknya. Nggak tahu deh. Okay. Banyak ujian, pasti banyak tantangan yang juga pasti udah pernah dilalui oleh Mas Emil. Kalau nggak mungkin ada seperti Mas Emil sekarang. Apa masa paling sulit yang pernah Mas Emil rasakan atau hadapi dalam hidup ini? Ya kalau personal tentu saya kehilangan orang terdekat ya, kehilangan ayah saya yang relatif mendadak kan gitu, nggak melalui sakit atau ada accident, kemudian adik saya berapa tahun yang lalu, itu personalnya. Let's talk profesional sekarang. Kalau profesionalnya saya mengalami justru saya nyebutnya minor setbacks ya, jadi nggak kemudian bertahun-tahun saya dalam keadaan bernestapa atau terpuruk gitu. Nggak, tapi minor setbacks ada. Contohnya tadi ya masalah main game dan nggak tahu self control. Saya ini pelaku sejarah. Jadi SD, jadi orang sering bilang, jangan jadiin Emil rujukan. Itu orang katanya dari sananya mah udah pinter, nggak belajar juga nilainya mungkin bagus. Pinter lah gitu. Di Singapura aja tadi saya tanya sekolah di mana, di RI. Itu kan Raffles tuh sekolah-sekolahnya. Iya. Semua anak menteri di situ. Tapi nggak ternyata nggak seperti itu perjalanan hidup saya gitu. Saya nggak ngerasa saya nyampe di mana saya ada karena saya yang paling jenius atau paling pinter. Ada kombinasi antara effort dan nasib. Udah kita be frank. Nah makanya maksud saya gini. Jadi waktu saya SD saya nggak begitu bisa self control. NEM saya nilai Eptanas murni namanya waktu itu, NEM ngalamin juga kali ya SD ngalamin NEM. Kalau sekarang orang kenalnya UN yang sudah dihapus gitu ya. Untuk dasar masuk ke SMP kan. Gitu. Nah itu yang kemudian saya nilainya relatif tidak sebagus kawan-kawan saya yang lain. Saya nggak mau ngomong jelek ya, karena sebenarnya not bad, rata-ratanya 8. Tapi teman-teman saya rata-ratanya lebih tinggi lagi semuanya gitu. Sehingga saya ingin masuk sekolah unggulan namanya SMP 109. Diterima saya di SMP unggulan itu. Di orientasi, saya mungkin namanya anak umur 11 tahun celingak-celinguk. Masih 11 tahun saya waktu itu, celingak-celinguk kan gitu kan. Tahun 95 saya ingat ya. Celingak-celinguk. Terus ditegur sama gurunya yang ada di kelas. Kamu, siapa namanya? Emil. Berapa NEM kamu? 41,0 berapa gitu kan. Wah, kamu hampir nggak diterima ya di sini gitu. Karena memang salah satu yang rendah saya, mungkin bottom 5% saya itu. Bottom 5%. Di semua, depan semua teman sekelas loh. Makanya perhatiin jangan celingak-cinguk gitu. Saya ditegur. Kalau zaman dulu kayak gitu tuh biasa. Kalau sekarang udah dianggap verbal abuse. Iya kan? Kalau kita tahun 9 memang begitu udah. Kita juga nggak kayak kemudian pulang kemudian ini enggak gitu dah. Ya move on udah biasa. Gitu. Saya nggak ngomong hari ini boleh kayak gitu. Cuma ngomong itu yang kita alami dulu. Betul, gitu. Nah, tapi kemudian ya udah kalau saya mengatakan bahwa di situ zona saya, ya udah saya mungkin akan lulus sebagai bottom 5%. Tapi apa yang terjadi ya saya nggak nganggap diri saya di situ. 3 tahun kemudian anak yang ditegur karena bottom 5% jadi juara 1, NEM-nya tertinggi di SMP itu. Wow. Oke. Apa yang membuat Mas Emil bisa mengolah itu? Kan lagi-lagi ya kedewasaan untuk bisa mengolah itu yang menjadi penting kan. Tapi kan kadang-kadang di usia itu, bayangin kan 11 tahun, justru cenderung orang melabel negatif, akhirnya ya udah jadi rendah diri gitu. Nah ini nggak semua orang mungkin mengalami proses internal yang sama gitu. Pasti banyak faktor lain yang menentukan. Mungkin saya ditolong oleh kondisi sekitar saya yang baik sehingga saya menyikapi itu juga baik. Saya tidak cepat minder. Itu kan bukan kehebatan pribadi saya, tapi mungkin lingkungan, orang tua apa yang tidak kemudian segera menjatuhkan mental saya. Mungkin setelah itu teman-teman itu tidak langsung memperlakukan saya negatif pada saat saya bayangin kalau saya kemudian habis diomongin terus habis itu teman-teman pada ngelirik ini karena kacau nih gitu kan. Mungkin saya juga jadi saya nggak bisa mengatakan itu internal. Nah ini tugas kita nih, apalagi saya pernah di pemerintahan, terus Mbak Mary adalah seorang opinion leader yang sangat penting. Jangan sampai situasi seperti tadi terjadi gitu ya. Tapi
saya selamat karena faktor eksternal itu tadi. Mari kita jadikan faktor eksternal yang membantu saya survive itu bisa dialami semua anak di Indonesia. Bullying itu kan kita sangat prihatin ya. Jadi bagaimana menginstitutionalize, bagaimana kita melembagakan ekosistem yang membuat seorang itu jadi tahan banting. Gitu kan. Setuju. Nah ini yang penting. Karena kalau saya nggak bisa bilang, oh ya udah memang saya mungkin personalitinya bagus. Enggak gitu. Mungkin saya ditolong oleh situasi saat itu yang saya nggak bisa ingat 100%. Tapi intinya hari itu saya tidak merasa hancur kan. Ya attitude, perspektif saya sendiri penting. Tapi saya ditolong oleh lingkungan yang ada di sekitar saya. Termasuk mungkin guru yang negor selesai di situ. Coba habis ketemu saya, nah ini nih yang kemarin nih yang paling rendah ininya kan. Mungkin saya akan hancur self esteem saya gitu. Betul. Itu jadi saya bukan kemudian melihat how to be like me, tapi how to have the same situation like me, sehingga dalam kondisi seperti itu mereka juga bisa survive gitu. Lingkungan keluarganya, lingkungan pertemanannya, lingkungan pedagogi gurunya. Ini yang penting Mbak, karena ini about the next generation. Betul. Kalau Mas Emil lagi stres atau lagi sedih tuh biasanya apa sih cara paling ampuh untuk membuat semangat lagi, optimis lagi, punya harapan lagi? Macam-macam sih caranya. Saya juga kadang venting your anger gitu kan, masuk ruangan itu ya asal jangan kemudian melukai orang lain. Saya nggak tahu itu sesuatu yang sebenarnya entirely negatif atau enggak, tapi tadi jangan hanyut gitu. Wah terus tiba-tiba jadi orang enggak juga gitu. Atau malah nyanyi lagu-lagu, kalau seneng lagu rock nyanyi aja lagu rock. Walaupun sebagai umat beragama yang paling baik mencari balance spiritual ya dari Tuhan, ya kan? Umat Islam, sholat adalah yang terbaik. Tapi sebagai manusia biasa juga yang ingin meneladani Nabi kita, tapi kadang-kadang kalau kita juga kadang-kadang butuh cara curhat itu atau apa ya itu juga sah-sah saja. Tapi jangan lupa yang membolak-balik hati kan yang Maha Kuasa. Betul. Apa pengalaman spiritual yang paling selalu diingat oleh seorang Emil Dardak? Ya pertama gini sih, yang susah kan adalah sebenarnya the power of prayer ya, berdoa itu penting karena hasil itu juga blessings dari yang Maha Kuasa. Man propose, God dispose, itu kan sayangnya manusia berusaha, Tuhan menentukan kan gitu. Cuman juga jangan sampai kita kalau doanya nggak terkabul kemudian kita berkurang keimanan, keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa kan gitu. Nah, berada di zona pasrah tadi, bahwa kalau berhasil nggak merasa itu kehebatan pribadi, tapi kalau nggak dikabulkan nggak merasa kemudian bahwa Tuhan nggak sayang kita gitu. Nah, itu mencari balance itulah yang menjadi menarik. Sehingga saya semua hal-hal baik tentunya adalah the grace of God. Hal-hal yang belum begitu sesuai harapan itu menurut saya adalah jalan hikmah yang dikasih oleh Tuhan. Nah, gitu. Jadi saya tidak hanya kemudian dekat sama Tuhan karena semua keberuntungan yang saya dapat gitu kan. Tapi di balik semua peristiwa juga kita ngerasa Tuhan ada di sana. Yang justru yang kita doakan adalah give me the power to go through this, give me the strength. Beri saya kekuatan untuk melalui cobaan ini. Gitu. Kekuatan hatinya, kekuatan perspektifnya. Dan ternyata setiap situasi yang sulit ada kekuatan hati yang diberikan. Banyak doa saya yang juga terkabul sampai hari ini. Ya, gak usah saya sebut-sebutkan, maksudnya sama semua juga ngalami. Tapi ada juga yang tidak terkabul. Ada juga situasi di mana saya ngalami kesulitan. Yang kita doakan adalah ngasih kekuatan gitu. Bagaimana situasi menjadi baik, situasi kita hatinya juga. Karena the first ingredient dalam menghadapi kesulitan kan mindset tadi kan. Betul. Attitude. Berprasangka baik. Ya. Pada Sama Kuasa. Itu yang. Jadi kalau tanya spiritual journey ya nggak gampang ngejelasin ya. Ada doa-doa yang terkabul, ada yang tidak, ada kesulitan yang muncul gitu. Tapi tadi justru yang paling meaningful adalah pada saat kita berdoa bukan untuk masalah ini selesai semata-mata, tapi untuk memiliki kondisi hati yang tabah, yang baik. Ada banyak doa yang dikabulkan, termasuk salah satunya mendapatkan istri yang luar biasa. Pasangan hidup yang selalu mendukung dan selalu ada bersama Mas Emil ya. Saya malah kadang-kadang ya untuk jujur saya kadang bilang malah itu bonus.
Bonus. Saya nggak berdoa sejauh itu gitu. Iya. Tapi Tuhan memberikan bidadari untuk Ya Mas gitu. Emil. Jadi dan saya bukan ngomong ini untuk kemudian pulang saya dapat dapat poin dari istri saya sih. Tapi beneran saya juga ngomong sama dia. Saya sebenarnya I didn't expect seperti itu gitu ya, maksudnya mendapat seperti dia gitu. Tapi ya bersyukur gitu bahwa satu ya jangan hanya fisik saja ya tentunya penting ya, tapi punya karakter yang benar-benar kemudian sangat mendukung apapun yang saya ingin lakukan dalam space personal maupun profesional gitu. Dan kepada orang lain juga baik gitu. Dan mengerti juga tadi salah satunya kan kalau kita berikhtiar di pengabdian publik kan juga masalah lifestyle. Ya, apalagi orang kadang anggap bahwa dunia glamor itu kan pasti lifestyle-nya juga tinggi gitu. Tapi memang dari sananya dia nggak merubah-rubah, memang lifestyle-nya adalah bukan frugal sih. Kalau frugal tuh kayaknya kan bener-bener pokoknya ngirit sengirit-ngiritnya. Tapi menjadi konsumen yang reasonable gitu. Tidak membeli sesuatu karena pandangan orang lain gitu. Jadi kayak misalnya dia senang skincare gitu karena di research betul gitu. Dan dicari value for money mana. Maka yang lokal-lokal juga dia hunting juga kalau bagus. Banyak kok lokal. Kalau memang ternyata barang Korea masih hari ini masih oke gitu ya. Tak selama yang lokal ini baru dia nyari yang Korea atau yang mana gitu. Tapi ternyata dia seneng hunting yang lokal gitu. Iya. Mungkin juga dia ngerasa kalau kurang gue tinggal komplain aja kali ya. Minta itu kenapa gitu. Jadi tapi itu yang saya bangga di situ. Karena kan akhirnya jadi teladan buat anak. Betul. Ya, maksudnya beli seperlunya, belanja seperlunya itu menjadi salah satu kemewahan di zaman sekarang karena intinya sebenarnya self esteem itu self esteem tidak ditentukan dari apa yang kita pakai gitu, tapi benar-benar taste-nya gitu. Bukan berarti selalu pokoknya yang penting paling murah, enggak sekedar murah, value for money gitu. Ada juga value for money-nya di situ. Makan misalnya, wah ambil nih grade, saya udah jujur aja ya, sekarang terkenal Wagyu A5 kan, pernah lah sekali akhirnya cobalah Wagyu A5 gitu, enak sih, tapi mungkin lidah kita kali ya yang nggak ngena. Kayaknya sebenarnya ambil yang 3-4 grade di bawahnya aja juga buat kita udah enak banget. Kenapa harus ngambil yang ini gitu? Ya itu kita di situ tuh gitu kayak antara marginal utility-nya. Waduh, gue jadi ngomong ekonomi ya. Tambahan value-nya ke kita dibanding extra cost-nya nggak ketemu gitu. Benar. Mending kita turun dikit tapi harganya segini tapi value-nya udah dapet. Ambil yang optimum ya, nggak selalu yang maksimum. Reasonable consumer behavior itu yang membuat saya tertolong. Jadi ujung-ujungnya saya lebih ngebahas perilaku konsumennya istri ya. Apa pilihan tersulit yang pernah dihadapi oleh Mas Emil? Pilihan tersulit ya banyak pilihan sulit gitu dalam hidup, kayak saya harus resign. Saya baru promote menjadi Chief Business Development and Communication di Guarantee Fund. Ya kita tinggal itu quintessential life orang Jakarta kan adalah tinggal di CBD, kerja di CBD, gaji yang relatif relatif nyaman bagi ukuran saya, maksudnya nyaman. Financial stability dong, karena kita kerja ada permanent employment. Saya harus mengundurkan diri untuk ikut pilkada, kita pindah ke Trenggalek. Dari beraktivitas di wilayah Senayan Sudirman, saya harus ke Trenggalek, mengabdi tentunya di wilayah yang berbeda. Tidak berarti kota lebih bagus dari pedesaan, tapi berbeda. Tapi kenapa mau terjun ke dunia politik? Nah ini juga faktor istri juga luar biasa. Jadi faktor istri, ibu dan nenek waktu itu. Waktu itu saya diwacanakan untuk maju juga di salah satu wilayah yang masih di kisaran metropolis, gitu. Bukan Jakarta, metropolis ya wilayah sini. Dan cukup serius wacana itu berkembang. Bahkan partai politik yang punya kursi terbanyak itu memberikan support juga, walaupun belum final. Tapi boleh saya katakan saya cukup beralasan, cukup logis dan cukup rasional dan empiris untuk mengatakan bahwa saat itu saya sangat berpotensi untuk dicalonkan.
Lalu ada kampung halaman saya yang saya juga diajak waktu itu. Saya tanya sama istri saya gitu, kira-kira gimana nih? Kata istri saya, politik ini kan dunia yang tadi kan sadis, makan hati lah, siap-siap dikatakan. Apa nggak lebih tulus kita ngabdi di desa aja? Ini ngomong gitu. Wow. Kita rasain di desa aja sekalian. Mungkin masyarakat sana akan lebih mengapresiasi juga kerja pemimpinnya, gitu. Dan bener loh, saya ngerasain waktu banjir tahun 2016, saya turun minta maaf saya ke warga. Maaf untuk banjir ini alam. Saya tidak menyalahkan alam, tapi saya minta maaf. Saya bilang gitu. Pak, Bapak turun ke sini aja bareng kita, itu sudah nguatin hati kita. Bayangin, gila, beruntung banget dia jadi pemimpin, warganya baik kayak begitu. Sangat gitu baik, loh. Iya. Itu apa saya, wah gila nih beneran. Jadi kadang-kadang orang mikir, ya selesaiin masalah depan, iya, tapi kehadiran tuh kita kan bukan memimpin mesin birokrasi aja, tapi bagaimana masyarakat punya passion yang sama. Jadi saya, ternyata ini kehadiran pemimpin itu penting gitu. Karena kan ada 3 prinsip saya nyebutnya pemerintahan tuh. 1 anggaran, 1 peraturan. Peraturan masalah kewenangan juga kan. Kayak contohnya bagaimana kita mendorong UMKM dengan mewajibkan minimarket menyediakan minimal 1 shelf, 1 rak untuk produk UMKM gitu. Misalnya. Kemudian misalnya bagaimana harus ada ruang bagi afirmatif untuk misalnya difabel atau apa kan gitu. Itu kan peraturan. Anggaran harus ada duitnya dong. Dan percaya segede-gedenya anggaran pemerintah selalu tidak cukup untuk menyelesaikan semua keinginan gitu. Bahkan kebutuhan, jangankan keinginan, kebutuhan aja belum. Nah yang ketiga adalah kehadiran. Kehadiran berdampak. Endorsement terhadap produk UMKM memberikan orang terpacu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga saya bisa di-endorse juga. Nah, impact seperti itu gitu. Nah, jadi itu yang kemudian Arumi bilang kita di desa aja. Oh ya udah, saya mantep dong. Karena dia harus ninggalin entertainment loh. Kerjaan syutingnya dia tinggal. Makanya waktu saya posting kan kemarin sertijab, serah terima jabatan kan pas ulang tahunnya Arumi. Dan dulu waktu kita naik kereta pertama kali saya boyong Arumi ke Trenggalek itu kan juga pas ulang tahunnya. Gitu. Terus ada yang bilang, "Pak, naik kereta sehari aja mah nggak ada apa-apa sama pengorbanan saya, Pak." Ya kita nggak lagi banding-bandingin pengorbanan. Ini saya suami mengapresiasi pengorbanan istri. Saya nggak bilang istri saya paling hebat dari istri orang lain juga enggak kan gitu. Itu satu. Kedua, bukan dia cuma naik kereta itu dia meninggalkan zona nyaman, meninggalkan zona nyaman bukan berarti di desa nggak nyaman. Zona nyaman itu adalah zona yang terbiasa. Kita sudah terbiasa hidup seperti ini dengan pola seperti ini dan dia harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru untuk mendukung suaminya. Itu kan harus ya saya minimal saya pribadi saya nggak nyuruh semua orang lain mengapresiasi tapi itu apresiasi bagi Arumi. Setiap keputusan pasti selalu dipertimbangkan dan dipikirkan dengan baik ya karena satu keputusan kan bisa mengubah masa depan. Betul. Termasuk keputusan hari ini nih. Kalau tadi kita berbicara tentang apa sih rencana Mas Emil selanjutnya ya kan. Sekarang udah ada Kang Emil, ada Mas Emil. Ada Mas Emil suka salah ngomongnya. Kang Emil Jabar, Mas Emil Jatim. Kalau gitu Mas Emil Jatim ya. Tapi sekarang dua-duanya on the way ke Jakarta nih. Sekarang udah di Jakarta juga nih Mas Emil. Lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta, oke. Tapi sebelum on the way ke Jakarta, saya lihat juga sempat mampir ke Solo juga. Ketemu sama Mas Gibran. Apakah ada rencana perbincangan? Ada yang bilang katanya, mana namanya Mas Gibran, siapa tahu bakal lagi jadi mengkalkulasikan dan merencanakan posisi menteri muda di kabinet yang akan datang ini. Enggak sih, tujuan saya datang ke Mas Gibran itu sudah lewat 2 minggu mungkin ya hampir ya. Saya tuh belum, kita kan ada unggah-ungguh ya, ada etika. Masa saya ngasih selamatnya lewat WA. Saya minimal harus datang sowan ke Solo untuk mengucapkan selamat. Meskipun perhitungan KPU belum selesai ya, tapi kan progresnya hari ini sangat membahagiakan bagi kita yang berjuang. Sangat kita syukuri, lebih tepatnya sangat kita syukuri ya, karena ya kita berharap semua orang bahagia apapun hasil pemilunya. Kita meyakini bahwa siapapun yang ikut terlepas hasil pemilunya adalah mitra tanding demokrasi kan gitu kan sebenarnya gitu. Cuman ya saya kok kalau nggak salaman sama beliau nggak lengkap. Jadi saya hanya niatnya sowan. Bahkan
waktu itu ya sempat ada opsi ya udah kita nggak usah sampai terdeteksi oleh media deh gitu kan gitu. Cuman mungkin saya pikir-pikir kalau ngumpet terus malah ketahuan malah makin heboh lagi gitu, pikir apa, padahal nggak, kita ya ngobrol, bener-bener ngobrol gimana bernostalgia perjalanan kemarin, beberapa konsep misalnya aspirasi Badan Ekonomi Kreatif harus berdiri sendiri nih kayaknya, jangan digabung di Menparekraf, kasihan portofolionya terlalu luas. Betul. Itu kita obrolin. Pemisahan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai menjadi badan prima negara, kita obrolin plus minusnya, bagaimana span of control dari presiden dan lain sebagainya. Kita bahas begitu gitu. Dan bahas itu bukan karena saya lagi di fit and proper, bukan, karena kita lagi makan sate sambil ngomongin aja. Bukan. Jadi ngobrol begitu, terus ngobrol gimana Solo, apa yang mau dikejar sebelum selesai. Karena saya juga ngerasakan dulu kan saya terpilih itu bulan Juli 2018. Iya. Saya masih punya hampir 8 bulan kerja di Trenggalek menjadi bupati, karena dilantiknya baru 2019 Februari. Itu masa-masa paling produktif justru. Saya bisa ngejar betul pembangunan di Trenggalek dengan sangat signifikan. Sama saya meyakini itu juga yang dirasakan Mas Gibran. Pasca pemilu ini beliau juga ingin betul-betul memberi yang sebaik-baiknya sebagai wali kota Solo gitu. Jadi kita ngobrolin itu. Gitu. Masalah konfigurasi politik baik dengan Mas Gibran atau pertemuan dengan tokoh-tokoh lain, dengan Pak Prabowo, dengan siapapun itu kan, Pak Prabowo juga datang ke Surabaya, saya dan Bu Kofifa datang ke Hambalang. Seperti saya sampaikan tadi, namanya mix signal, dialektika itu terjadi pada siapapun. Even Bu Kofifa yang sudah menyatakan dirinya maju pilgub. Itu banyak juga dialektika dan wacana mengenai ruang pengabdian apa yang sebenarnya terbaik bagi bangsa dan negara untuk Bu Kofifa. Walaupun karena Bu Kofifa juga sudah mengikhtiarkan untuk di Jawa Timur, tentunya semua menganggap bahwa ini adalah fokus hari ini, gitu. Dan Bu Kofifa sangat mencintai warga Jawa Timur, saya juga, gitu ya, dan nyaman untuk menjadi pendamping Bu Kofifa. Jadi kita one step at a time. Hari ini kami sangat fokus dan komunikasi kami, diskusi kami dengan Bu Kofifa terus berjalan. Jadi beliau mentor saya lah, beneran, beliau mentor saya. Berarti saat ini memantapkan tetap menjadi wakil gubernur mendampingi Ibu Kofifa. Itulah proses politik yang sedang berjalan saat ini. Bahwa menjelang pendaftaran pemilihan kepala daerah yang masih ada waktu, tentu kita terus melakukan sapaan kepada masyarakat Jawa Timur, ikhtiar gitu, bahwa apabila tentunya bukan apabila lagi, bahwa permintaan Ibu Kofifa sudah saya sudah cocok juga, bukan permintaan, bahkan ini sebenarnya saya juga kepengen pas Ibu Kofifa juga merestui kan gitu, jadi kita bareng gitu sebenarnya itu ya. Bahwa ada dialektika dan wacana, jangan cuma tanya ke saya, sebenarnya banyak orang di Indonesia ini yang juga sedang ada banyak pertanyaan mengenai apa kira-kira rencana-rencana ke depan gitu. Tapi hari ini saya sedang berikhtiar demikian, dan Ibu Kofifa yang justru juga ikut membicarakan konfigurasi yang terbaik untuk Indonesia ke depan gitu. Ini menarik ya, karena kalau saya lihat dari backgroundnya Mas Emil, karakter dan jiwanya itu kan seseorang yang selalu ada progres dalam hidupnya, dan bahkan kalau bisa progresnya kalau bisa lebih cepat, saya rela untuk tadi kan kerja keras, belajar terus gitu, karena progress is important gitu. Nah tapi kalau dari pilihan tadi kan, kalau misalnya Mas Emil sebelumnya adalah wakil gubernur, biasanya kan progres selanjutnya udah jadi wakil, harusnya kenapa nggak jadi gubernur? Atau bahkan kalau kita lihat dari teman-teman politik lainnya, kayak Mas Anies Baswedan, udah dari gubernur DKI Jakarta ada progres, jadi calon presiden. Mas Gibran dari wali kota ada progres menjadi wakil presiden, kan ada progres. Untuk seorang Emil Dardak kan pastinya believe in progress, tapi kenapa tetap mau stay di wakil gubernur? Saya mau balik ke yang ada di ini tadi, di mural yang ada di depan, impact. Bukan personal progress. Personal progress saya adalah impact.
Dan impact tidak selalu linear dengan jabatan. Gitu. Karena itu tadi gitu. Hari ini kita hidup di era di mana justru kan ini juga sering terjadi kepada katanya millennials dan zillennials. Saya ngerasa harus move kerjaan nih karena saya nggak create impact nih gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya impact tergantung kita sendiri gitu. Saya dulu, saya flashback dulu aja deh cepet. 2003 saya baru lulus setara bachelor ordinary, belum honors. Kemudian saya pakai modal itu untuk masuk ke tim sekretariat persiapan Minister Forum on Infrastructure Development di Asia Pasifik. Jadi tugas saya sekretariat surat menyurat, namanya fresh grad ya, mengorganisir, filing. Dulu untungnya nggak ada distraction tuh, nggak ada short reels atau apa kan. Jadi ya saya kerja kalau nggak banyak ngobrol, nggak ini selesai, nggak main game selesai. Nah waktu sisanya saya pakai untuk apa? Saya bilang saya ngapain ya? Saya bacain tuh makalah dari para pakar, dari para senior official, minister yang dari kongres pertama di Chili, di Jepang. Saya compile. Waktu itu saya lagi excited punya USB, saya bisa nyimpen file di situ. USB-nya masih 8 mega waktu itu, belum gitu. Saya compile, bikin dalam Excel sehingga saya organize berdasarkan topik, berdasarkan tema. Sehingga anytime saya pengen paham infrastruktur, saya sudah punya kompendium knowledge saya sendiri yang saya synthesize. Itu saya investasikan waktu saya di situ. Nah, suatu waktu tiba-tiba malam-malam panik nih pimpinan di situ. Loh, kita harus cepat nyiapin draft deklarasi menteri-menteri karena udah ditunggu gitu. Nah, panik karena kan bikin deklarasi dan itu pertama kalinya akan ada deklarasi sejak 4 kali. Itu kan kongres 2 tahunan kalau nggak salah. Itu mereka panik gitu. Nah, terus mulailah orang A, si pakar ini ngomong ini, pakar ini dan ya udah kan jadi panjang ngomong tapi nggak ketemu gitu loh. Bagaimana mengatakan bahwa inilah seluruh isu yang lagi dibahas, ini seluruh point of view yang lagi diambil. Saya beranikan diri angkat tangan, Pak. Umur masih 19 waktu itu. Saya ada bahan nih, saya colok. Nah, kepake tuh USB-nya colok. Klek. Ini Pak, dari kongres pertama sampai keempat, dari pakar, senior official sampai menteri, topiknya ada ini Pak. Sudah dikategorize menjadi ini, gini, ini bahannya ini. Jadi kita bisa ngambil ini Pak, tinggal dirumusin aja. Pertanyaan pertama bosnya itu, siapa yang nyuruh ini? Bukan ini buat siapa yang buat? Saya. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Gitu. Nah setelah itu kemudian saya dipindahkan dari tim sekretariat ke tim pakar, bareng sama guru besar dari UI, dari ITB, dari UGM gitu. Nah jadi itu tuh terjadi bukan karena saya punya jabatan kan, tapi karena apa yang saya lakukan. Nah itu sebenarnya perspektif saya. Selain memang menjadi wakil gubernur Jawa Timur, jangan-jangan 20 tahun aja juga nggak cukup, karena daerah yang sangat besar, potensi yang sangat luas, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Apalagi Bu Khofifah adalah seorang gubernur yang memberi saya ruang untuk ikut berperan, untuk ikut ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, it's a privilege, it's an honor untuk dapat kepercayaan dari Bu Khofifah gitu. Bahwa tadi Mbak Mary nanya apa ada ini yang lain segala macam, justru Bu Khofifah tuh yang lagi ngebahas tentang saya, udah gitu aja gitu. Tapi hari ini arahannya ke saya, oke, ya udah kita fokus persiapan ini. Bahkan besok saya kembali ke Surabaya, tetap membangun komunikasi tersebut. Dan Bu Khofifah tentu yang karena beliau sudah guru bangsa ya hitungannya, tentu sedang ada pembicaraan di atas sana. Gitu. Ya, tapi thank you sudah memberikan perspektif yang berbeda tentang progres ya. Karena benar seperti yang Mas Emil bilang, anak zaman sekarang, apalagi orang-orang zaman sekarang gitu, ketika mereka bekerja, mereka selalu ngelihat progresnya itu adalah jabatan. Padahal sebenarnya progres bukan hanya sekedar jabatannya, kedudukannya apa, tapi yang kamu lakukan itu impactnya seperti apa, itu pun juga bisa menjadi tolak ukur yang sangat baik untuk sebuah progres. Makanya hari ini kan udah bergeser, sudah bukan lagi bicara CV, portfolio. Exactly, it's what you do, not what you sit on gitu. What occupy udah jadi karya. Gitu. Jadi bisa aja jabatannya sama selama 10 tahun tapi karyanya udah luar biasa gitu. Karena kita nggak ngomong job title lagi. Kita ngomong itu. Jadi jenjangnya ini juga yang dilakukan di PNS sekarang sebenarnya.
ada namanya fungsional, Iya. ada struktural. Kalau struktural itu eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 jadi dirjen. Tapi sebenarnya kita butuh juga ruang karir bagi orang-orang hebat itu untuk merasa dia ada trajektori karir yang naik. Nah, bukan dalam jabatan, tapi jabatan yang sifatnya struktural tapi fungsional tadi. Dia menjadi expert di bidang hukum, menjadi ini gitu, jenjang itu naik gitu. Itu yang kemudian menjadi salah satu karir trajektori. Oke. 2 pertanyaan terakhir buat Mas Emil. Yang pertama, kenapa memilih kendaraan Demokrat, Partai Demokrat? Oke. Nah, ini saya kasih konteksnya dulu ya, karena kan ketika saya ngobrol dengan beberapa teman politik, baru-baru ini aja ketemu ngobrol juga dengan salah satu senior politik lah yang ada di salah satu partai di Golkar. Pada saat itu beliau bilang sesungguhnya kenapa dia memilih bergabung di Golkar, karena bagi dia Golkar itu pemimpinnya bisa siapa saja. Jadi kalau ibaratnya perusahaan ini udah perusahaan terbuka yang siapapun bisa berkontestasi untuk menjadi posisi teratas. Sedangkan kalau beberapa partai yang lain itu kan pasti selalu nama belakangnya itu penting. Contohnya kayak Demokrat masih ada Pak SBY Yudhoyono dan sekarang juga ketumnya Mas AHY. Kalau PDI berarti kan Ibu Megawati, sekarang dengan adanya Ibu Puan gitu. Jadi akan sangat sulit gitu untuk bisa maksudnya berbeda lah dinamikanya gitu. Nah, sedangkan kalau dari Mas Emil sendiri, kenapa Demokrat? Kalau saya sih merasa sebenarnya semua partai didirikan dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik, ada yang memang sangat strong in terms of ideology, misalnya partai yang menghikmatkan diri sebagai partai agama, partai Islam gitu. Tapi dalam pelaksanaannya pun mereka tetap Bhinneka Tunggal Ika kan. Calegnya pun ada yang misalnya non Muslim gitu ya, dengan tujuan bahwa ya platformnya memperjuangkan kepentingan umat Islam tanpa memarginalkan kepentingan yang lain. Jadi juga baik. Partai Islam ini baik gitu kan. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ikaan. Ada yang memang memframe nasionalis. Dan semua nasionalis ini juga ada yang kemudian dilabel oleh publik sebagai lebih condong kemana, tapi sebenarnya itu kemudian kalau saya menyebutnya ada kecocokan dan juga ada takdir tadi gitu, bahwa semua orang mungkin jodohnya itu kebetulan pas lagi ketemu. Jadi saya bukan kayak partai mana yang saya masuk gitu, nggak begitu kayak saya pengen masuk partai ini, enggak. Jadi jalan takdir yang membawa kita ke sana gitu. Dan tadi mungkin ada pandangan gitu ya, kalau yang sudah punya nama besar mah pasti akan Anda masuk mengabdi kepada keluarga itu atau kepada partainya kan gitu kan. Ya pertama juga menurut saya pengabdian ultimate itu kepada Indonesia ya gitu. Nah, kita berharap partai akan mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kan itu yang paling penting gitu. Nah, kepentingan ini juga ada kembali ke perspektif kita gitu. Makanya juga kita menghormati pada saat partai mendisiplinkan kader yang tidak sejalan, itu karena mereka harus menegakkan ke arah kebijakan. Tapi sebaliknya seorang kader yang tidak sejalan, asal jangan kemudian caranya tidak elegan, ya dia juga punya hak untuk meyakininya gitu. Nah, ini yang saya lihat Partai Demokrat juga baik dalam hal ini gitu. Mereka menghormati siapapun pandangannya, tentu saat arah partai dilakukan, semua harus ikut berjuang dalam satu kapal yang sama. Nah, kodanya saat ini adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ya, Bapak Menteri HTR hari ini, beliau, gitu. Dan Mas AHY sendiri juga menekankan bahwa respect kepada beliau itu seyogianya lahir karena values yang dia sedang perjuangkan, gitu. Bahwa kemarin partai memperjuangkan sebenarnya berharap Mas AHY itu ikut di dalam pencalonan Pilpres itu karena memang kader terbaik yang dimiliki Partai Demokrat. Dan juga memang mumpuni, itu Mas AHY gitu, sehingga diperjuangkan. Tapi kan setelah itu juga muncul dialektika, sempat muncul nama senior saya Bu Khofifah di endorse oleh Mas AHY. Itu kan kebesaran hati kan, dan memberikan full undying support kepada Prabowo Gibran, Mas Gibran. Jadi ya itu bagian dari sebuah perjalanan.
ikhtiar partai, karena pertama partai bisa berbuat kalau dapat mandat. Proses mendapat mandat tadi itu kan perlu perjuangan, perlu strategi, perlu kemasan komunikasi. Tapi apabila kemudian jalannya kemudian ada perkembangan, kan kita harus kembali menyesuaikan, bukan artinya inkonsisten, tetapi kemudian penyesuaian ini ujung-ujungnya akan memberikan sebuah platform untuk pengabdian yang sesungguhnya, yaitu melalui yang duduk di legislatif atau yang dipercaya di eksekutif. Pengabdian sesungguhnya adalah kepada Indonesia. Kepada Indonesia, jangan penting. lupa itu. Betul. Karena semua asasnya Pancasila. Iya. Oke. Terakhir, dari semua pengalaman yang Mas Emil pernah rasakan, berarti apa pembelajaran hidup yang paling penting? Pembelajaran hidup yang paling penting. Waduh, justru ini saya mau nanya ke Mbak Mary kan, karena Mbak Mary motivator saya sebenarnya. Tapi kalau saya bilang itu tadi sih, yang paling penting adalah orang bilangnya apa ya? Bagaimana kita bisa menyikapi semuanya dengan hati yang apa, dengan perspektif yang tepat gitu. Kesuksesan, kegagalan, minor setbacks, major triumph, apa, kemenangan, itu tidak boleh kita juga euforia. Tidak boleh berlebihan gitu, karena itu tadi kita juga nggak bisa terlalu mengglorifikasi keberhasilan masa lalu, karena artinya hari ini kita nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak salah Michael Jackson pernah ngomong gitu, if your past trophies are still too good for you, you're not doing anything today, katanya gitu. Wow. Itu kayak nggak tahu itu benar Michael Jackson nggak, tapi saya pernah baca itu Michael Jackson ngomong begitu gitu. Jadi kita harus selalu apa, selalu belajar gitu. Itu yang saya tangkap. Dan kedua, makin kesini kita sadar bahwa kita bisa belajar dari siapapun. Nggak ada orang yang pendidikannya terlalu rendah untuk jadi sumber ilmu kita. Nggak ada orang yang kelas ekonominya terlalu rendah untuk menjadi inspirasi kita. Sebaliknya itu tadi, kita juga harus bisa menghargai realita itu. Kalau begitu kita baru punya, that's the true meaning of liberation. Menghilangkan diri dari keterkungkungan social pressure, dari keterkungkungan tadi ya, apa ya tadi, dari kotak-kotak masyarakat, termasuk menghilangkan diri dari prejudice terhadap orang lain. Itulah freedom yang sesungguhnya. Kalau Amartya Sen kan Nobel Prize winner ngomong soal freedom. Saya anggap dimensi freedom itu salah satunya itu. Freedom dari segala obstacle mindset. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebagai janjinya, Mas Emil boleh nanya satu pertanyaan ke saya. Nyambung nih, karena ngelihat Mbak Mary ini luar biasa lah. Dari 16 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu di Singapura? Kalau di tahun dari 98, kalau 98 itu berarti sampai udah 26 sini. Tahun yang lalu. Dan saya ingat selama Mbak Mary masih berdomisili di Singapura, itu gaungnya udah gak kerasa sampai ke Indonesia sebagai seorang motivator. Saya ingat banget waktu itu. Di era Instagram belum populer banget. Ya kan, saya ingat banget. Thank you. Dan sampai hari ini yang kita lihat sama tuh, up, progress, trajektorinya up gitu. Apa arti definisi pensiun kalau gitu buat Mbak Mary? Waduh, pensiun ya. Kalau pensiun menurut kata orang definisinya ya berarti berhenti dari pekerjaan yang sedang dilakukan gitu kan. Tapi kalau buat saya sih nggak pernah ada kata pensiun ya. Karena kalau misalnya dari segi pekerjaan dan jabatan dan konteks profesional apa yang saya lakukan itu pasti berbeda-beda, karena saya percaya setiap orang ada musimnya gitu. Maksudnya 20 tahun yang lalu mungkin saya sedang melakukan lebih banyak merintis usaha sebagai entrepreneur. 10 tahun yang lalu ketika saya kembali ke Indonesia, ya mungkin sekarang bukan hanya sebagai entrepreneur tapi saya juga sebagai content creator gitu, menggunakan platform saya untuk menyuarakan hal-hal yang baik. Mulai dari 5 tahun belakangan ini saya juga sebagai seorang investor membantu UKM gitu, memberikan pendanaan dan pembinaan. Jadi profesinya memang berbeda, tapi tetap berkarya. Jadi bagi saya sih kalau pensiun menurut definisi yang berhenti bekerja, ya saya sih nggak akan pernah berhenti bekerja berkarya ya. Tapi mungkin wadahnya aja yang berbeda dan tempatnya bisa berbeda dan terus berprogres.
Nah, saya Gitu. rasa ini bisa jadi inspirasi juga bagi semua senior generation ya, karena mereka juga pasti sekarang kita punya senior generation yang sebenarnya masih sehat, masih seger, masih luar biasa. Ya itu tadi sebenarnya. Pengabdiannya nggak pernah selesai. Iya, iya. Semoga menjawab pertanyaan. Sangat menjawab. Thank you Mas Sangat inspiring. Emil Terima kasih sudah ada Mbak di Mary. sini. Senang ada di sini. Iya, boleh request sedikit terakhir. Apa tuh? Nyanyi dong. Loh? Wah, Mas Emil kan punya Wah, suara. ini nggak ada di briefing nih. Banyak yang jarang banget mendengar suara merdunya Mas Emil. Ini penyanyi gitu luar ya. biasa loh sesungguhnya. Aduh, ini beneran nih, nggak masuk briefing. Oke, apa ya? Saya coba bagian verse-nya ya, refnya. Ada lagu yang menurut saya inspiring sekali, ditulis oleh Mas Budi Baktiar almarhum. Beliau dari Jawa Timur aslinya dan kemudian dipopulerkan Utha Likumahua. Hari ini anak-anak muda juga senang. Tapi saya membawakannya versi slow waktu saya rilis tahun 2009. Oke. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Wow, multi talenta Emil Dardak. Thank you so much. Sukses selalu. Sukses selalu. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.